Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Menanam Pohon Uang. Pada video kali ini saya ingin membahas indeks pada bursa saham. Indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas kumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Tujuan dan manfaatnya adalah yang pertama untuk mengukur sentimen pasar. Yang kedua, dijadikan produk investasi pasif seperti reksadana indeks dan ETF indeks serta produk turunannya. Yang ketiga, bisa menjadi benchmark bagi portofolio aktif. Yang keempat, proksi dalam mengukur dan membuat model pengembalian investasi atau return, risiko sistematis, dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko. Yang kelima, proksi untuk kelas aset pada alokasi aset. PT Bursa Efek Indonesia atau BEI secara aktif terus melakukan inovasi dalam pengembangan dan penyediaan indeks saham yang dapat digunakan oleh seluruh pelaku pasar modal, baik bekerja sama dengan pihak lain maupun tidak. Indeks saham diperbarui oleh BEI setiap 6 bulan sekali. Saat video ini dibuat, ada 42 indeks dengan 4 klasifikasi dan 13 subklasifikasi. Untuk lengkapnya bisa dilihat di website BEI yang linknya ada pada kolom deskripsi. Berikut indeks yang ada di BEI. Dikarenakan jumlahnya yang banyak, maka saya hanya ingin menjelaskan beberapa indeks yang ada di BEI. Yang pertama adalah IHSG. IHSG adalah indeks yang mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat di papan utama dan papan pengembangan Bursa Efek Indonesia. Saat ini IHSG berisi lebih dari 750 emiten. Ada beberapa indeks yang dikelompokkan berdasarkan likuiditas yang tinggi dan kapitalisasi pasar yang besar. Contohnya adalah LQ45, IDX 30, IDX 80, dan Kompas 100. LQ45 adalah jenis indeks saham yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. LQ45 ini juga sering dikenal dengan nama kelompok saham blue chip. Berikut adalah saham yang masuk dalam kategori LQ45. Selanjutnya ada IDX 30. Saham yang masuk dalam indeks 30 sendiri sebetulnya berasal dari saham indeks LQ45 yang sudah disaring lebih ketat lagi sehingga menyisakan 30 saham terbaik saja yang memiliki likuiditas lebih tinggi. Berikut saham perusahaan yang masuk dalam IDX 30. IDX 80 adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 80 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Dibandingkan dua indeks sebelumnya, indeks IDX 80 bersihkan pilihan saham yang lebih luas lagi, sehingga cocok dijadikan sebagai salah satu referensi saham potensial untuk swing trading. Berikut adalah list saham yang berada pada IDX 80. Selanjutnya ada Kompas 100. Kompas 100 adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 100 saham yang memiliki likuiditas yang baik dan kapitalisasi pasar yang besar. Indeks Kompas 100 diluncurkan dan dikelola bekerja sama dengan perusahaan media Kompas Gramedia Group. Ini yang merupakan penerbit surat kabar harian Kompas. Berikut adalah list saham yang berada dalam indeks Kompas 100. Ada beberapa indeks yang dikelompokkan berdasarkan syariah. Yang pertama ada ISSI, lalu ada JII, dan ketiga ada JII 70. ISSI singkatan dari Indeks Saham Syariah Indonesia adalah indeks yang mengukur kinerja harga seluruh saham di papan utama dan papan perkembangan yang dinyatakan sebagai saham syariah sesuai dengan daftar efek syariah atau DES
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saat ini ISSI berisi lebih dari 500 emiten. Yang kedua ada JII. JII singkatan dari Jakarta Islamic Index yang mengukur kinerja harga dari 30 saham syariah yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan likuiditas transaksi yang tinggi. Berikut adalah saham yang berada dalam indeks JII. Lalu ada JII 70. JII 70 adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 70 saham syariah yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan likuiditas transaksi yang tinggi. Berikut adalah list saham yang berada dalam indeks JII 70. Ada juga pengelompokan indeks yang berdasarkan industrinya. Yang pertama ada IDX sektor energi, yang kedua ada IDX sektor barang baku, yang ketiga ada IDX sektor perindustrian, yang keempat ada IDX sektor barang konsumen primer, yang kelima ada IDX sektor barang konsumen non primer, yang keenam ada IDX sektor kesehatan, yang ketujuh ada IDX sektor keuangan, yang kedelapan ada IDX sektor properti dan real estate, yang kesembilan ada IDX sektor teknologi, yang kesepuluh ada IDX sektor infrastruktur, yang kesebelas ada IDX sektor transportasi dan logistik. Kita bahas satu persatu. Sektor energi ini mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa terkait dengan ekstraksi energi, meliputi energi tidak terbarukan seperti pertambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, serta perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa untuk mendukung industri tersebut. Berikut adalah list saham yang berada dalam sektor energi. Saat ini ada 76 saham yang masuk dalam sektor energi. Yang kedua ada sektor basic material. Sektor ini merupakan perusahaan yang menjual produk dan jasanya digunakan oleh industri lain sebagai bahan baku untuk memproduksi barang akhir yang sudah jadi seperti barang kimia, material konstruksi, produk kayu, dan kertas. Berikut adalah list saham yang masuk dalam sektor basic material. Saat ini ada 95 saham yang masuk dalam sektor ini. Yang ketiga ada sektor industri. Sektor industri ini mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa secara umum dikonsumsi oleh industri, bukan secara langsung oleh konsumen. Produk dan jasa yang dihasilkan merupakan hasil akhir dan bukan produk bahan baku yang harus diolah kembali. Tentunya meliputi produsen barang kedirgantaraan, pertahanan, produk bangunan, serta lainnya. Berikut adalah list saham yang berada dalam sektor industri. Saat ini ada 55 saham dalam sektor ini. Yang keempat ada consumer non-cyclical. Sektor consumer non-cyclical adalah sektor barang konsumen primer mencakup perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi produk dan jasa yang secara umum dijual pada konsumen, tetapi untuk barang yang sifatnya adalah mendasar sehingga tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Misalnya perusahaan retail barang primer, toko makanan, toko obat-obatan, dan lain-lain. Berikut adalah list saham yang berada dalam sektor konsumer non-cyclical. Saat ini ada 106 saham. Yang selanjutnya ada sektor consumer cyclical. Ini merupakan sektor barang konsumen non-primer atau sekunder yang mana mencakup perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi produk dan jasa secara umum dijual kepada konsumen, tetapi untuk barang yang sifatnya adalah sekunder. Industri ini mencakup seperti perusahaan yang memproduksi mobil penumpang dan komponennya, sepatu, pakaian, barang olahraga, dan sebagainya. Berikut adalah list saham yang berada dalam sektor consumer cyclical. Saat ini ada 130 saham. Selanjutnya ada sektor kesehatan. Sektor ini mencakup perusahaan yang menyediakan produk dan layanan kesehatan seperti produsen peralatan dan perlengkapan kesehatan, penyedia jasa kesehatan, perusahaan farmasi, dan riset di bidang kesehatan. Berikut adalah list saham yang berada dalam sektor kesehatan. Saat ini ada 25 saham. Sektor selanjutnya adalah sektor keuangan. Sektor ini adalah meliputi layanan keuangan seperti bank, lembaga pembiayaan konsumen, modal ventura, asuransi,
jasa investasi dan perusahaan holding. Berikut adalah list saham yang berada dalam sektor keuangan. Saat ini ada sekitar 105 saham. Selanjutnya ada sektor properti dan real estate. Pengembang properti dan real estate, kemudian perusahaan yang menyediakan jasa penunjangnya termasuk dalam sektor properti dan real estate ini. Berikut adalah list saham yang berada dalam sektor properti dan real estate. Saat ini ada 83 saham. Selanjutnya ada sektor teknologi. Sektor teknologi mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa teknologi, seperti perusahaan jasa internet yang bukan penyedia koneksi internet, penyedia jasa dan konsultan TI, perusahaan pengembang perangkat lunak, produsen perangkat jaringan, perangkat komputer, perangkat dan komponen elektronik dan semikonduktor. Berikut adalah list saham yang berada dalam sektor teknologi. Saat ini ada 27 saham. Selanjutnya ada sektor infrastruktur. Perusahaan yang menyangkut dalam sektor infrastruktur ini adalah perusahaan yang berperan dalam pembangunan dan pengadaan infrastruktur seperti perusahaan penyedia jasa layanan logistik, penyedia transportasi, perusahaan telekomunikasi, perusahaan utilitas, dan lain-lain. Berikut adalah list saham yang berada dalam sektor infrastruktur. Saat ini ada 59. Selanjutnya ada sektor transportasi dan logistik. Dalam sektor transportasi dan logistik ini mencakup perusahaan yang berperan dalam perpindahan dan pengangkutan seperti penyedia transportasi dan pengantaran. Berikut adalah list saham yang berada dalam sektor transportasi dan logistik. Saat ini ada 28 saham. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda nilai video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih.